Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat Kristiani, kita harus memiliki satu sikap sekaligus teguh dalam pengajaran firman Allah untuk menjalankan keselamatan Allah bagi manusia di atas muka bumi. Yohanes Pembaptis dalam Injil Lukas maupun dalam Injil Markus, khususnya dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 15-17 dikatakan bahwa sebagai pendahulu untuk pembuka jalan kehadiran Yesus, dia telah dipenuhkan dengan Roh Kudus sejak masih dalam kandungan. Kemudian dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 15-17 tersebut kita baca bahwa dalam menjalankan tugas sebagai utusan langsung dari Tuhan, kita membaca bahwa Yohanes Pembaptis menyerukan seruan pertama, yaitu bertobatlah kamu dan dibaptis untuk mendapatkan pengampunan dosa-dosamu. Bicara tentang baptisan, kita bicara tentang kerangka keselamatan Allah yang utuh. Maksudnya bahwa keselamatan Allah tidak dapat lepas dari adanya seseorang yang menerima Kristus bertobat harus dibaptis. Tidak bisa kita hanya berkata, oh saya sudah bertobat, saya sudah percaya, lalu tidak dibaptis. Dan atau pengertian tentang baptisan juga kadangkala kita keliru. Alkitab mengatakan bahwa dalam bahasa asli tentang baptisan berasal dari bahasa Greka, baptizo, yang dalam pengertiannya artinya orang diselamkan, ditenggelamkan, dicelupkan seluruhnya. Mengapa? Sebab memang baptisan kalau kita baca dalam penyampaian dari Rasul Paulus, itu adalah gambaran seseorang yang telah mengalami pertobatan. Bertobat itu artinya mati dari segala hidup yang lama, mati dari semua karakter yang lama, mati dari semua kepercayaan yang lama. Lalu dia menerima Kristus. Dan setelah dia menerima Kristus, dia harus masuk dalam konsep kerangka keselamatan Allah sendiri. Salah satunya tidak boleh, tidak harus dibaptis. Kita baca dalam Matius pasal 3, saya bacakan itu. Yesus yang adalah Allah sendiri yang menjelma jadi manusia. Sebelum dia menjalankan misi penebusan bagi keselamatan manusia, kita baca dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Firman Allah berkata, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ada kebenarannya. Karena dia tahu bahwa siapa Yesus. Yesus adalah pribadi Allah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis menyentuh kakinya, kasut kakinya saja dia tidak layak. Artinya dia begitu agung sebab memang dia Allah. Jadi saya mau katakan bahwa kalau saya di pihak Yohanes Pembaptis, saya pun mungkin berkata seperti itu. Masa engkau Tuhan kok datang diminta untuk dibaptis? Tapi apa jawaban Yesus? Saya baca terus. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi
Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Penegasan yang Yesus sampaikan di sini bahwa baptisan itu tidak harus dilakukan bagi semua orang yang ingin melakukan seluruh kehendak Allah, yang ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan ternyata baptisan air adalah kehendak Allah. Itu ditegaskan kembali oleh Yesus. Lalu kita baca terus, dia berkata, dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi saudara lihat bahwa baptisan air harus dilakukan bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus dan yang rindu masuk dalam keselamatan. Keselamatan tidak harus juga menjalankan kehendak Allah, yaitu harus dibaptis. Para rasul waktu menjalankan tugas, seruan tentang baptisan ini juga mereka serukan. Ada pengalaman yang indah yang kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 10. Ada seorang perwira. Dikatakan bahwa dia seorang perwira Italia. Artinya bukan keturunan Yahudi. Tapi begitu sungguh-sungguh dia mencari Tuhan, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh menjalankan kehendak Tuhan. Nah, waktu dia mendapatkan kunjungan malaikat Allah karena begitu salehnya dia berhubungan dengan Tuhan. Lalu malaikat datang berkunjung jam 3 sore. Dia terkejut, lalu dengan singkat malaikat menyuruh dia supaya panggil Petrus yang pada waktu itu ada di Yope. Lalu apa kata Alkitab? Kornelius ini langsung mengutus orang-orangnya, dan singkat cerita Petrus pun langsung ikut setelah mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Dan sesampai di rumah Kornelius, Alkitab mencatat bahwa sementara Petrus menyampaikan firman Allah, mereka dibuat tercengang-cengang karena sementara firman Allah disampaikan, Kornelius dengan keluarga, bahkan semua orang-orangnya yang bersama dengan dia, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hal ini mereka lihat karena mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Lalu apa yang saya ingin sampaikan di sini berdasar firman Allah? Ternyata bahwa dia sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, atau seluruh peserta waktu itu sudah dipenuhkan Roh Kudus. Tapi Petrus bilang, dalam Alkitab itu dikatakan bahwa dia minta dibaptis. Saya baca ayatnya sedikit sebelum kita tutup. Dikatakan di sini, Petrus sendiri langsung berkata, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sekali lagi, membaptis dengan air. Di dalam air, terjemahan lain mengatakan dibaptis di dalam air. Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka semua meminta Petrus supaya ia tinggal bersama beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kita lihat di sini Bapak Ibu sedang jemaat, bahkan seluruh pendengar sekalian, bahwa keselamatan Allah tidak orang yang telah menerima Yesus, yang telah hidup saleh,
bahkan sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, harus dibaptis dalam air. Bapak Ibu sedang jemaat, bahkan pendengar yang kami kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan. Keselamatan tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan masuk dalam baptisan air. Bagi mereka yang sudah percaya, bertobat, telah menerima Kristus, agar kita melakukan seluruh kehendak Allah, kata Tuhan Yesus. Semoga dalam kesempatan yang singkat ini, Ibu Bapak sidang jemaat, bahkan para pendengar, dapat memahami bahwa baptisan air bukanlah peraturan lembaga gereja duniawi di dunia, tapi ini adalah peraturan dan kehendak Allah. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan bagi saudara yang belum dibaptis, jangan tunda waktu. Saudara boleh percaya kepada Tuhan, tetapi kalau tidak dibaptis, menjadi tanda tanya. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan dan dibaptis, itulah satu kesukaan. Dibaptis tanpa percaya juga tidak boleh. Tanpa bertobat juga tidak boleh. Dibaptis harus disertai dengan percaya, bertobat, sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan segala dosamu diampuni. Kata firman Allah dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 17. Dan Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian, terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.